Ya kalau untuk setelah maghrib kan kita tenaga fit lagi gitu deh. Ya diusahakan dimaksimalkan karena gini deh, ibadah di malam hari itu lebih baik daripada ibadah di siang hari. Itu ada fadilah tersendiri. Jadi kalau teteh sholat sunnah 2 rakaat siang hari, kalau dibandingkan dengan malam hari itu lebih utama di malam hari. Makanya di samping sekarang ada bulan Ramadan, keutamaan memanfaatkan waktu di malam hari pun atau ibadah di malam hari pun ada fadilah. Makanya setelah buka kita makan silakan secukupnya aja. Kalau mau kenyang ya silakan, tapi jangan sampai setelah kenyang kemudian sholat isyanya jadi malas, tarawihnya jadi malas, ngaji Qurannya jadi malas. Secukupnya gitu deh, secukupnya aja. Nanti semaksimal mungkin memanfaatkan waktu di malam hari di bulan Ramadan. Tapi benar gak Kang itu teh? Kata ada yang bilang gini, soalnya salat malam kan yang lain tidur, jadi doa kita teh cepet gitu nyampe ke atasnya. Betul gitu teh Kang? Di antara waktu yang mustajab kan di malam hari deh, apalagi setelah tengah malam ke sana itu mustajab doanya. Makanya kalau teteh mau berdoa, sempatkan berdoa di malam hari. Itu di malam hari itu mustajab. Jalur langit lah gitu. Jalur langit. Jalur langit. Kang, mokel Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet. Gimana puasanya hari ini? Udah masih minggu pertama ya. Ini hari keberapa? Kelima, keempat ya Kang? Kelima ya betul. Kelima. Lemas ya, masih lemas minggu pertama. Gimana tuh? Lemesnya benar-benar lemas atau udah buka puasa duluan ternyata, atau ternyata udah bobol puasanya, atau udah buka kecil, atau udah godin, atau udah mokel. Banyak ya istilah-istilah ya. Mang Iyar ya. Banyak saya istilah-istilahnya. Nah, hari ini masih di bulan puasa, tetap dong kita harus semangat ya, walaupun menahan lapar, menahan haus ya, menahan kesabaran ya. Walaupun di jalan aya nu ngelakson rada nafsu, tetap harus sabarkan lagi puasa, tapi kita harus tetap semangat. Seperti narasumber kita hari ini yang sudah sangat semangat sekali untuk berbagi ilmu. Ada Kang Opi seperti biasa. Boleh tepuk tangan. Ini pada lemas ya, semuanya pada lemas, tepuk tangannya nih Kang. Aduh, gimana nih Kang? Lemas nih Kang ya, harus bersemangat kan kalau puasa Kang tetap. Ya kan biasa normal manusia. supaya dina TV aja cenah. Kalian tadi gimana Kang Opi puasa kelimanya? Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan semuanya lancar puasanya teteh. Amin Kang. Walaupun lemas ya, ternyata Kang Opi juga lemas ya puasa. Biasa apalagi biasanya kalau hari pertama, betul. Hari kedua. Sekarang kan udah mulai hari kelima agak mulai terbiasa gitu teh. Udah mulai terbiasa. Ya, mudah-mudahan warginet juga sudah terbiasa dan aktivitasnya semakin lancar ya. Meskipun puasa kondisinya. Iya, amin. Kang, mokel Kang. Gimana tuh Kang mokel? Mokel kalau di kita godin deh. Godin ya. Sekarang istilahnya kalau istilah anak-anak Gen Z itu mokel Kang. Mokel. Mokel. Jadi orang yang sudah dewasa berarti ya, yang sudah dewasa normal, kemudian tidak dalam rangka perjalanan, kemudian itu biasanya istilahnya orang tidak puasa kemudian godin atau mokel ya. Kalau ibadah kan nanti hubungannya kita dengan Tuhan ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti nanti berani nggak mempertanggungjawabkannya itu di hadapan Tuhan? Iya, kira-kira. Nah, yang masih suka mokel nih. Kalau kemudian dimarahin kan nggak pantas ya, karena biasanya udah tua juga. Betul. Atau udah dewasa ya. Udah bukan genggereukeun ya Kang ya. Terus tuh pantas ya. Ras ada ya. Genggereukeun lagi. Jadi, harus ada kesadaran diri ya itu orang. Kesadaran diri. Kemudian kalau dalam perspektif agamanya kan ibadah itu kan bagian dari taufik dari Tuhan juga teh. Taufik itu adalah sebuah kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan ibadah gitu. Ini secara umum baik puasa atau tidak. Berarti orang yang bisa melaksanakan puasa, mereka adalah yang diberikan taufik dari Allah gitu. Berarti sebaliknya namanya khidlan. Khidlan itu
kemampuan untuk berbuat maksiat itu. Itu namanya khidlan. Berarti ya. kalau orang yang sedang puasa dapat taufik dari Allah, berarti kalau orang yang mokel dapat khidlan ya. Dapat khidlan. Mokel alias godin. Mokel istilah baru itu kan. Tadi kan Akang ngobrol bahwa ibadah dalam segi apapun itu bagaimana urusan kita dengan Allah. Dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan peran Nabi pun kita tahu mulai dari SD ya dikasih tahu bahwa Nabi itu mempunyai sifat yang wajib bagi Nabi, namanya tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Betul. Nabi itu dulu menyampaikan di komunitasnya di Mekah kemudian di Madinah. Berarti kalau sekarang ya para kiai, para ustadz ya menyampaikan ke masyarakatnya bahwa ini adalah wajib. Nanti urusan dia puasa atau tidak yaitu nanti urusannya balik lagi kepada pertama kepada pribadinya, nanti itu adalah urusan Allah gitu teh. Makanya kita itu tidak bisa mengubah seseorang, itu nggak bisa gitu. Kecuali dianya yang mau berubah. Ya itu. Tuh, jadi yang masih berharap ya sama teman di luar sana, sama cowok-cowok di luar sana ya untuk berubah lebih baik ya enggak ya kan ya. Balik lagi ya jadi kadinya gitu kan. Nah, gimana Kang supaya puasa ini dapat menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang seperti Akang tadi gitu? Ketika puasa kan kita menjalankan perintah gitu teh. Berarti otomatis ketika menjalankan perintah itu adalah bagian dari kita mendekatkan diri kepada Allah atau istilahnya taqarrub ilallah. Kita mendekatkan diri dengan puasa. Kalau bukan perintah kan nggak mau deh. Iya benar. Siang yang biasanya atau mulai dari pagi yang biasanya kita makan sarapan, ngopi atau yang lainnya siang makan, sore makan, ini enggak. Kalau bukan karena kita mendekatkan diri ya nggak mau juga sebenarnya. Jadi kita dalam rangka mendekatkan diri atau menjalankan perintah Allah gitu. Jadi orang-orang yang puasa itu orang-orang yang hebat gitu, yang luar biasa gitu. Yang tadi yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, berarti memang puasa tuh susah-susah gampang juga. Ya. Biasanya jam segini Rena jadi terang sebelah. Ayo ya, harus segini ya, sabar. Harus sabar ya. Betul. Jadi tadi balik lagi ya Kang, bagaimana kita menjalankan perintahnya. Perintahnya gitu, itu bagian dari istilahnya taqarrub ilallah. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Masya Allah. Kalau peran puasa sendiri kan ibaratnya banyak banget yang sabar lagi puasa. Sabar lagi puasa. Nah, peran kesabaran dalam puasa tuh dan gimana sih Kang cara mengembangkan kesabaran tuh supaya nggak cuma puasa aja kita tuh. Ketika puasa juga kan bagian dari sabar deh. Makanya kata baginda Nabi SAW, as-saumu nisfus sabri. Kemudian ada hadis yang lain, as-sabru nisful iman. Berarti puasa itu seperempatnya dari keimanan seseorang. Jadi atau setengahnya dari kesabaran. Berarti orang yang melaksanakan puasa atau secara umum melaksanakan ibadah itu dalam rangka bersabar menjalankan ibadah. Berarti sabar itu bukan hanya musibah teh. Kalau kita dapat musibah kan sabar. Ada keluarga meninggal kemudian sabar. Kemudian kehilangan barang, motor dan segala macam itu sabar. Dalam ibadah juga harus ada kesabaran. Kita puasa kalau nggak sabar repot. Menunggu azan maghrib kan sabar ya kan. Aku sekarang yang ditunggu bukan chat dari dia Kang, tapi azan maghrib sekarang begini yang ditunggu itu. Berarti sekarang itu semuanya sepakat yang ditunggu adalah azan maghrib. Betul kan. Yang dicari adalah azan maghrib. Yang dicari adalah azan maghrib. Jadi dalam rangka kita itu bersabar. Atau secara umum ibadah kita sholat kalau tanpa sabar ya susah juga kita melaksanakan sholat. Atau apalagi sedekah ya. Kalau tanpa kita bersabar itu harta kita ini harus dikeluarkan, harus dibagi kepada orang lain, itu berat juga gitu. Bahkan makanya ada sabarnya Kang ya. Sabarnya. Jadi dalam ibadah pun ada posisi sabarnya, ada sabarnya. Kita harus sabar gitu. Bukan hanya musibah sabar. Bukan hanya musibah aja berarti ya Kang, sabar itu dalam ibadah puasa pun salah satunya. Makanya tadi disebutkan as-saumu nisfus sabri. Jadi puasa adalah setengahnya dari sifat sabar. Setengahnya dari sifat sabar.
Oh, berarti memang puasa ini kalau kita refleksikan tuh lebih dari sekadar menahan lapar dan haus aja ya, Kang? Sabarnya, waduh, luar biasa ya. Menahan emosi teh. Waduh, barangkalinya lihat pepetasan. Sabar. Teh hari ini aja menuju bobo siang teh ini. Apalagi kalau aktivitas di luar ini yang bekerja mungkin melihat orang yang tidak puasa, waduh, itu. Wah, Kak, godaannya teh. Godaannya. Kan ada istilah lagi nih, Kang, siang-siang juga lihat cucumu asal lihat corona sama dengan gitu kan sekarang ya. Cocok. Cocoknya kan. Lihat sendal capit. Sendal capit juga kayak sandwich sih kan gitu kan. Sendal pokoknya mau udah segala kelihatan makanan aja. Error ya langsung gitu. Makanya harus sabar. Harus sabar balik lagi. Kalau ini Kang, hubungan antara puasa dengan kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Salah satunya dalam pengelolaan emosi atau perilaku kita sebenarnya ada nggak sih Kang hubungannya? Jelas ya, tadi berawal dari sabar itu nanti efeknya ke emosi membiasakan. Yang tadinya biasa tidak marah-marah, kemudian ketika puasa biasanya tadinya marah-marah, ketika puasa agak turunlah tensinya, berkurang. Atau dalam hal yang lain kan kita membiasakan sabar. Dalam kehidupan sehari-hari kan, contoh kalau kita teteh jajan seblak, ngantri nggak teh? Ngantri atau Kang? Ngantri kalau harus sabar nggak? Sabar. Nah, itu berawal dari puasa juga bisa gitu. Jadi sifat ngantri itu karena biasanya orang kan terburu-buru ya. Karena ada keperluan dan yang lainnya. Tapi kan harus sabar, makanya belajar di bulan Ramadan itu. Jadi bulan Ramadan itu mempunyai efek dalam kehidupan sosial juga deh, atau dalam kehidupan kita lah, dalam ekonomi dan segala macam itu efeknya sangat luar biasa. Kata para ulama gini, ketika kita puasa itu kan tidak makan deh, menahan lapar. Nah, nanti hakikatnya setelah puasa itu. Setelah puasa nanti, setelah Ramadan atau puasa apapun, nanti yang tadinya tidak makan atau makannya sedikit, setelah puasa makannya jadi banyak. Artinya Allah akan memberikan rezeki makanan yang banyak gitu. Jadi kalau sederhananya, kalau orang yang puasa atau senang puasa, rezekinya tidak akan susah gitu. Oke. Kang, aku punya satu, kemarin baca ya Kang, satu quotes gitu. Kayak gini, kelaparan selama 14 jam berpuasa. Namun terasa kenyang hanya dalam 14 menit baru buka. Ini adalah contoh nyata betapa singkatnya kenikmatan dunia. Itu kan kalau dunia itu kan permainan gitu ya. Jadi contoh kan, jangankan puasa, kalau kita masak aja, masak berapa jam teteh kalau masak? Kalau apalagi untuk yang tersayang makanya harus dicantik-cantik 2 jam bisa 1 jam sampai 2 jam. Makan berapa menit? Makan hanya 5 menit, 10 menit ya. Jadi betapa dunia itu kan ya permainan. Jadi dunia itu kan gak ada serius deh. Makanya teteh jangan serius amat. Oh iya ya, oke. Jangan serius amat, silakan juga. Jadi cilwe gitu ya, santai. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun, itu sudah tercantum di dalam Al-Qur'an bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan gitu deh. Permainan kemudian lelucon lah semuanya. Ya seperti tadi, puasa kita 14 jam tapi kenyangnya bisa cukup dengan minum air 1 gelas, kemudian makan hanya 1 piring. Betul. Korma 3 juga korma 3 udah kenyang katanya. Betul. Tapi teteh kayaknya nggak cukup korma 3. Wah, tukang, aku mah jadi nanti pulang di jalan teh ada es teler, es campur, itu teh semuanya kan? Masih sama teh. Bala-bala. Pokoknya malah parmata itu mah. Atau enggak wartakjil teh di jalan teh. Wartakjil teh ambil gitu ya Kang. Oke Kang, next ke pertanyaan balik lagi ya Kang. Gimana sih Kang, seharusnya kan kadang ngisi waktu gitu ya, untuk yang kerja mungkin untuk bekerja gitu, untuk yang nggak ngapa-ngapain gitu Kang, di rumah aja, gimana tuh Kang sebagai seorang mukmin gitu ya, mengisi waktu antara berbuka dan sahur agar puasanya tuh nggak cuma menahan lapar aja gitu. Ya kalau untuk setelah maghrib kan kita tenaga fit lagi gitu teh, jadi usahakan dimaksimalkan, karena gini teh, ibadah di malam hari itu lebih baik daripada ibadah di siang hari, itu ada fadilah tersendiri. Jadi kalau teteh sholat sunnah 2 rakaat siang hari, kalau dibandingkan dengan malam hari itu lebih utama di malam hari. Makanya di samping sekarang ada bulan Ramadan, keutamaan memanfaatkan waktu di malam hari pun atau ibadah di malam hari pun ada fadilah. Makanya setelah buka kita makan silakan, secukupnya aja. Kalau mau kenyang ya silakan, tapi jangan sampai setelah kenyang kemudian
sholat isyanya jadi malas, tarawihnya Terganggu, jadi malas, ya. ngaji Qurannya jadi malas ya. Secukupnya gitu deh, secukupnya aja. Nanti semaksimal mungkin memanfaatkan waktu di malam hari di bulan Ramadan. Tapi benar gak Kang itu teh? Kata ada yang bilang gini, soalnya salat malam kan yang lain tidur, jadi doa kita teh cepet gitu nyampe ke atasnya. Betul gitu teh Kang? Di antara waktu yang mustajab kan di malam hari deh, apalagi setelah tengah malam ke sana itu mustajab doanya. Makanya kalau teteh mau berdoa, sempatkan berdoa di malam hari. Itu di malam hari itu mustajab, jalur langit lah gitu. Jalur langit Jalur langit. Jalur langit ya, Jalur langit Ustaz. gitu deh. Oke, kalau Islam sendiri Kang, gimana sih pandangan Islam tentang puasa itu sebagai proses pembersihan jiwa gitu, pembersihan jiwa dan hati dari dosa? Ya jelas ya kalau ketika orang puasa itu kan yang tadinya makan bebas dan segala macam kemudian jadi merasa terbatas. Artinya secara hakikat pun puasa itu membawa hal yang positif terhadap diri kita. Yang tadi kalau secara penghapusan dosa jelas gitu ya. Banyak dosa yang diampuni. Kita puasa dosa diampuni, kita sholat malam diampuni, kita taraweh banyak dosa yang diampuni. Artinya ketika banyak dosa yang diampuni berarti hati kita itu menjadi bersih kembali gitu teh, seperti bayi yang baru lahir gitu teh. Jadi kitanya jadi positif gitu teh. Jadi vibe-nya positif. Positif vibes saya ini jadi caraan gitu ya udah kan. Di preview aja ini asal bodasnya ada juga sama saya ini kan. Tapi kan ada nggak sih kan ciri-cirinya bahwa puasa kita itu diterima gitu sama Allah? Kalau secara umum setiap ibadah yang diterima itu berarti nanti efeknya tetap ibadah gitu teh. Contoh gini, orang ibadah haji cirinya diterima setelahnya tetap bisa istiqomah itu. Berarti puasa pun sama. Setelah puasa bisa nggak istiqomah ibadah selama di Ramadan dilanjutkan setelah Ramadan. Itu diantara cirinya, ciri-cirinya salah satunya. Cirinya diantaranya, Jadi, salah satunya diantaranya. Gitu. Ya meskipun hakikatnya kan tidak tahu. Itu diantara cirinya. Ya walaupun itu balik lagi ya penilaiannya di atas balik itu. lagi. Tapi kalau misalkan yang lagi puasanya di bulan Ramadannya sholat malam, ngaji terus berlanjut di bulan setelah Ramadan itu diantara puasanya atau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Makanya tetap istiqomah itu melanjutkan itu setelah kuncinya. Ramadan. Itu kuncinya istiqomah ya Kang ya. Tapi kan sekarang masih Ramadan, semangat di bulan Ramadan. Masih harus Ramadan ini mana baru juga hari kelima ya kan, belum seminggu. Tapi kan gimana tuh kalau misalkan lagi puasa ya, terus belanja baju lebaran, alah dukdak panas, mokel, enak apa Kang? Kalau kayak gitu Kang? Ya kalau sekarang kan bisa belanja online. Iya benar kan, benar. Tapi kan ayo wae Kangnya karya busana salit kan kayak itu omong. Ya kalau mau silakan, tapi jangan sampai mengorbankan puasa juga. Gitu. Tapi biasanya kalau perempuan itu susah ya, beli satu baju biasa berapa jam teh? 2-3 jam. Jadi kita tuh membandingkan kok mas sekarang ada online mah ya kan ya. Jadi pas datang lagi dipoto dina online, alah beda 2.000 langsung dina online kan. Gak jadi gitu. Jadi lama itu membandingkan sebenarnya belajar. Ya makanya hal-hal yang seperti itu kita perkuat puasanya. Tapi teh kalau kita belanja boleh buka, ada beberapa kondisi. Contoh gini, Teteh orang Garut, belanjanya di Jakarta, itu di jalan boleh buka. Oh iya, karena di jalan kita makanan pirak belanja, tapi ku jadwalnya belanja. Tapi harus di Jakarta. Harus di Jakarta banyak. Karena berarti posisinya nanti musafir. Atau kan, sanesku ongkos ke Jakarta, tapi alah, belanja mending di Garut kan puasa lah. Ya barangkali nggak mau puasa. Alah, tapi mah hoyong kan sekarang kan puasa rezekinya bertambah lancar, amin ya Allah. Gitu teh akhirnya kan. Tapi ada nggak sih tips-tips secara spiritual gitu ya untuk menahan rasa lapar, menahan rasa haus gitu secara spiritual gitu, atau tips ibadah gitu dari akal atau gimana? Ya kembali tadi kita perkuat sabar teh. Sabarnya. Jadi kan puasa itu bagian dari kesabaran, berarti di antara tipsnya adalah perkuat kesabaran. Atau kita bersama dengan keluarga kita sering bersama sering silaturahmi kan. Kalau mokel atau godin ya malu. Katinggal aku mama. Alah, cina ada tas ageun mokel. Apalagi sama tetangga waktu itu. Itu makan. Jadi gibahan syariah. Pasti atau kamu di RW abi makan dan gitu. Makanya hal-hal yang seperti itu ya, mungkin bisa lah, bisa. Makanya kalau di kita itu teh senakal-nakalnya orang kalau mokel itu biasanya kan sembunyi-sembunyi teh. Betul. Sembunyi-sembunyi. Jadi masih ada malunya.
Kayak ada rasa malu Masih ada ya. rasa malu itu. Malu sama orang lain adikku Allah mah teh isinya Nah, kan Allah. Makanya kalau kata Kang Ibing itu gini, Gimana? kalau kita mau godin silahkan, tapi jangan sampai ada orang. Jangan sampai ada orang. Jangan sampai Kemudian ada ada orang yang sembunyi di rumah kosong. Nanti kalau berada di rumah kosong tanya, kamu orang bukan? Ya benar ya. Ya benar ya Kang. Kalau selama masih ada orang jangan sampai. Jangan berarti. Benar. Jadi sebisa-bisa ini nama tong godin lah ya, Iya. ente kayak ngokel. Nanya sama diri orang bukan. Karena bukan gitu ya dari mokel mah gini kan asal tidak ada orang teh ya kan. Iya. Benar. Tapi gimana Kang kalau misalkan kan perempuan suka ada halangannya gitu ya Kang selama berpuasa. Ramadan. Apakah harus bersembunyi-sembunyi juga dari orang gitu Kang atau kayak Ya gimana? paling tidak kalau orang yang punya udur itu ya biasa saja kalau makan ya sebaiknya tidak menghargai orang lain Ayo yang nggak sedang sesuai gini puasa. kan dikieukeun teh Yusuf. Allah eta kan bogoda pisan. Cocok deh ya. Cocok pisan eta Kang nya. Ya meskipun posisinya kan boleh tidak puasa tapi ya coba menghargai orang yang sedang puasa gitulah. Ya meskipun orang yang sedang puasa juga kan tidak butuh dihargai sebenarnya. Bagian dari kita bersosial saling menghargai saja gitu. Oke. Berarti Saling menghargai ada poin saja. baru Kang. Bersabar dan saling menghargai. Saling menghargai gitu kan, Berarti saling menghargai. benar-benar jika direfleksikan Ya, ke ya. dalam sekali ya bahwasannya. Tidak Jadi, hanya sekedar itu. Iya banyak nilai positifnya ketika kita berpuasa gitu teh. Kalau ini Kang tadi balik lagi kan mokel salah satu godaan ya. Godaan. Yang tadi saya sebelah teh itu salah satu godaan. Terus godaan-godaan lain misalkan apa kan zaman sekarang scroll TikTok, scroll Instagram, TikTok, ya. wah itu teh godaan hungkul isinya teh Kang. Gimana adakah tips and trick khusus dari Kang Opi gitu untuk teman-teman warginet menghindari godaan-godaan tersebut? Ya kalau kita sudah melihat dan segala macam, tapi ketika kita masih bisa sabar tetap puasa, justru itu pahalanya lebih gede gitu, lebih gede. Jadi semakin godaan banyak, semakin pahalanya besar. Jadi seperti kalau teteh bekerja keras, gajinya gede nggak? Iya sih. Ayo we kan untuk lagi. Tapi itu Contoh aja gini, eta Bang. kalau orang kerja keras, contoh kalau biasanya kalau di dunia industri itu kan per jam ya. Orang kerjanya 8 jam, berarti gajinya sesuai. Kalau orang kerjanya 2 jam, berarti sesuai 2 jam itu. Berarti setiap kegiatan kita atau pengorbanan kita atau bekerja kita, termasuk kalau ibadah kita itu tergantung godaannya. Semakin banyak godaan, semakin banyak pahalanya. Makanya kalau orang tidur aja gitu kan, memang pahalanya ada gitu. Pahalanya ada yang ketahan teh ya. Tapi kan berarti pahalanya sedikit. Makanya apalagi kalau puasa kalau tidurnya dari pagi dari subuh sampai maghrib gitu. Oh, itu emang kabina-bina Kang latihan ya sama Itu panginten. pelatihan jadi jenazah. Masya Allah. Amit-amitnya. Nah, berarti tadi katakan kan semakin banyak godaannya semakin Iya, banyak semakin pahala. banyak pahala. Nah, aku teh kan sama teman-teman gini, udah kita jangan ketemu aja bulan puasa ada godaan unggul Kang teman-teman teh sebenarnya. Jadi kita tuh aneh. Setan tadi kalurung tapi kita kakurung ya kan gitu. Jadi bertemu deh sekarang untuk melatih kesabaran puasanya Kang ya. Setannya bunggelekan. Menggelekan kayak ada Kang. Nah, cerita setan tuh kakurung gitu. Termasuk dari dia kan. Nah, termasuk itu kan kita teh kakurung eta teh Kang. Pami akang tiasa teh ngurung. Kita dikelepek kayaknya. Kan eta tiasa teh akang begitu tanya. Jual di warung ngurung setan jadi saudara. Dalam konteks puasa, gimana seseorang bisa memahami konsep kemiskinan hati dan kekayaan hati? Jadi kalau kita terkadang lupa ya istilah miskin itu dihubungkan dengan harta gitu. Ya ketika dihubungkan dengan harta silakan. Tapi coba kita hubungkan miskin itu dengan dengan hati atau dengan mental. Jadi bisa jadi kita itu orangnya kaya tapi mentalnya miskin gitu. Atau bisa jadi orang mentalnya miskin tapi kaya, itu juga bisa sebaliknya. Makanya mental kaya itu sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu kan senangnya memberi gitu, senangnya memberi. Makanya ada istilah yadul ulia khairu min yadi sufla. Orang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas itu kan mental deh. Orang memberi itu kan mental, mental senang memberi. Meskipun terkadang yang memberi itu nggak kaya amat, biasa saja gitu. Atau ada saja orang yang miskin, orang yang kaya tapi mentalnya miskin. Ada aja Bang. Banyak kok, banyak. Jadi memang tidak Pejabat itu selalu korupsi itu. Apa kan?
Berapa curhatannya kalau benar. 1 kuadriliun aja Allah. 1 Itu kan kuadriliun itu. secara hartanya kaya apa tidak? Ya kaya. Kaya. Berarti Oh, mentalnya kan. ini. Betul, Nggak kaya betul. gitu. Nggak cukup. Benar. Merasa tidak puas terus Merasa ya, makanya tidak kan dari 100 triliun jadi 1 kuadriliun Aduh. dah. Allah, iya. Baik, Rada itu- dikat tapi. Bayangkan nanti meser kerupuk itu sakit. Kang, abi 5 tahun mah kerupuk lagi. Kolesterol bener minyak kuku. Jadi kadinya ya. Itu jadi mental. Jadi kita perlu mempunyai mental yang kaya gitu teh. Mental kaya. Meskipun posisinya nggak secara harta nggak kaya amat, biasa saja gitu. Makanya kita itu diajarkan oleh orang tua kita. Terkadang kita itu dalam kehidupan itu yang penting cukup, tapi mempunyai mental yang kaya gitu teh. Miskin dan kaya itu tidak harus selalu berbicara tentang harta ya, Tapi Kang? urusannya dengan mental gitu teh. Ada orang kaya tapi mentalnya miskin, ada juga gitu. Ada orang yang miskin secara harta tapi mentalnya kaya itu. Hartanya miskin tapi mentalnya kaya, banyak juga. Banyak juga yang seperti itu ya, Kang. Makanya jangan melihat dari sisi harta aja. Betul. Kadang ada ya Kang orang-orang yang kaya kan kita tahu stres ngapain gitu, Stres. tapi yang maaf misalkan pas-pasan banget tapi biasa, happy gitu ya happy, Kang. nah. Itu yang disebut kaya sebenarnya tuh itu ya Kang yang ya. penting kan happy-nya itu. Itu yang susah karena kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi aku bahagia kalau belanja Nah, itu. harus ada uang. Harus Tapi ada. tetap ada balik dari. Terus kan hidup itu yang penting kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi kalau orang sudah bisa bermanfaat untuk orang lain, nanti efeknya bahagia gitu. Efeknya bahagia gitu. Happy ya. Atau ada orang yang ketika senangnya itu kalau bisa membantu orang lain, itu banyak deh. Itu banyak. Saya itu senang kalau bisa memberi. Saya itu senang kalau kita bisa membantu orang lain. Berarti hati kita itu senang gitu. Hati kita itu jadi senang. Insya Allah. Ada orang yang hartanya banyak tapi penuh dengan masalah. Ya, kita kayaknya ayo Banyak juga gitu. Yang hartanya banyak kemudian happy banyak gitu, banyak. Banyak Silakan juga. gitu. Ari Jadi aku mah dikembalikan kalau ke- disuruh milih mah banyak harta happy Tapi juga. Oh, berarti sama deh ya. Sama Akang juga sama ya kayak Manusiawi gitu. ya. Manusiawi. Manusiawi. Tapi Kang, kita akan bahas beberapa pertanyaan lagi. Tapi aku mau break sambil Akang menyaksikan video ini. Kang. Siap. Oke. Aja Kang Iyar di esan. Kang Iyar pakai es Coca-Cola, pakai es. Aduh, Kang Iyar. Aduh, Kang Iyar. Coca-Cola pakai es batu. Ngajoak keudeunnya. Aduh. Harudang keudeunnya. Ngajoak tis kieu bulan Ramadan. Ngali Ramadan. Mang Iyar, alah. Bulan Ramadan Kang, gimana Kang menanggapi video itu? Ya kan ketika orang puasa dan tidak puasa kan nanti masing-masing ya, kembali lagi tadi. Kalau Nabi ya melihat orang-orang yang dulu melihat orang yang kafir atau maksiat ya, mungkin sekarang maksiat bisa jadi nanti jadi soleh gitu teh. Mudah-mudahan kita Amin, doakan amin, aja. amin, ya Allah, amin. Mudah-mudahan gitu. Amin, amin. Bahkan banyak yang tadinya musuh Nabi akhirnya jadi sahabat Nabi Sahabatnya. juga. Bahkan yang tadinya dulu ketika di Uhud itu ada sahabat yang mengalahkan Nabi. Tapi setelah beberapa hari perang Uhud datang kepada Nabi kemudian menjadi Islam. Kemudian langsung Makanya jadi sangga. manusia itu kan kita tidak tahu kapan berubahnya. Mungkin sekarang lagi seperti itu, mungkin nanti besok lusa berubah. Iya benar-benar. Amin, semoga ya. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan. Makanya terkadang ketika kita soleh juga kan bisa jadi besok lusa jadi mungkin yang mokel. Betul ya, siapa yang tahu ya kan Siapa ya. yang tahu. Siang-siang Indomie goreng rendang ya Allah, Bang Iyar. Bawa-bawa di esan nggak joak.
Aduh Kang, saya pengen Atau bisa jadi ketawa. kalau kita nggak mokel ya mungkin karena nggak ada makanan. Nggak mau kira karena nggak ada teh Karena nggak ada Kang. makanan, makanya sabar puasa. Salah sama Mang Iyar ada Coca-Cola gede ya Oh, 2 cocok. liter itu mah cocok. Jangan es batu jadi ya Mang Iyar ya Allah. Makanya terkadang orang itu maksiat itu kan atau orang tidak maksiat itu bukan karena tidak mau teh, karena bisa jadi karena tidak ada Tidak diberi kesempatan gitu. ya. Iya benar betul Bisa sih. jadi Tapi karena tidak ada alhamdulillah gimana kesempatan. itu bersyukur ya. Kita tidak ada patut kesempatan. bersyukur. Makanya tadi kita ketika bisa melaksanakan ibadah wabil khusus sekarang bulan Ramadan itu bagian dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Itu adalah anugerah gitu teh. Berarti hari ini kita dapat anugerah, bisa jadi besok lusa mereka yang mokel dan godin itu dapat taufik dari Allah. Amin ya Allah, dan yang kita yang tidak mokel semoga tidak mokel sampai Tidak akhir mokel ya sampai kan ya. akhir. Amin. Wah. Ya, kalau berbicara dosa ya pasti dosa gitu teh. Kalau berbicara dosa pasti Kalau ya kan. pasti dosa, tapi karena manusia kan ada fase berubahnya gitu teh. Mungkin ya lagi seperti itu mungkin. Untuk terang. Atau kalau kita sebagai manusia ya husnudon saja, dia lagi sakit gitu teh. Iya benar. Lagi sakit terus soyong Indomie kan eno sakit maka diturutnya. Iya, kena diturut. Betul. Aduh, saya masih pengen ketawa itu lihat Mang Iyar udah setiap tahun puasa teh pasti keluar kan. Pasti Mang Iyar keluar teh selalu. video aja. Mang Iyar duka tadi junon Mang Iyar ayeuna Kang. Oke, kita balik ke pertanyaan Kang. Barangkali sekarang Mang Iyar lagi itikaf di masjid. Siapa yang tahu Siapa kan, yang Masya tahu kan, Allah. nggak tahu. Atau nuju ngajar iya pesantren kilat. Iya pesantren. Atau nuju wartajil. Wartajil. Di Cabango. Kenapa? Oke, balik ke pertanyaan. Ada istilah menyebutkan bahwa puasa itu nggak cuman puasa batin aja, tapi puasa hati juga gitu ya Kang. Gimana kita bisa menjaga hati kita tetap suci Kang? Ya kan puasa itu dohirnya kita menahan lapar, menahan haus, menahan jima dan segala macam. Ya hakikatnya kita batin kita atau hati kita itu ditata gitu teh. Jadi kolaborasi antara dohir, puasa dohir dan puasa batin juga. Sebisa mungkin Ramadan ini tadi melihat orang yang mokel ya jangan suudon ya gitu. Husnuzon baliknya ya. Kita husnudon saja, barangkali dia itu lagi sakit. Betul, atau barangkali dia ini proses lagi di perjalanan Betul. gitu deh. Siapa tahu Mang Iyar lagi di jalan gitu Iya. ya, lagi Atau res. barangkali lagi gila gitu. Mang Iyarnya Jadi kan kita- berakal ya kan ya. berakal gitu kan. Kita kedepankan husnudon wabil khusus Husnuzon, kita iya. di bulan Ramadan supaya hati kita itu jadi bersih gitu teh. Jadi puasanya itu ada gitu, secara Ada, batin paham. ada gitu, Secara ada batin pun ada gitu. ada, ya. Makanya hal-hal yang seperti tadi atau kita kalau di jalan ya sabar, kemudian lihat orang yang nggak puasa ya husnudon saja. Husnuzon aja. Itu Husnudon salah aja. satu dari bagian puasa dari batin juga iya, ya. ya puasa batin juga kita membersihkan hati gitu, mensucikan hati di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Jadi jangan ngejudge Mang Iyar ya. Kita husnuzon aja sama Mang Iyar dan teman-teman yang ada di Barangkali Pokel dia Park ini tadi. lagi jalan kaki dari Zimbabwe mungkin. Sana terang. Anu badai ka Mekah teh Badai ini ka kan Mekah, dia papahnya jalan teh kaki. di Allah. Barangkali gitu kan. Barangkali kita nggak tahu balik lagi husnuzon gitu ya. Itu Balik lagi ke itu husnuzon. penting itu teh. Penting Itu untuk husnuzon ya Kang. Gimana Kang supaya memberikan apa ya? Karena kan anak-anak sekarang itu untuk punya cara dan metode yang berbeda gitu untuk Iya. diberi pengetahuan dan pemahaman gitu ya Kang, untuk generasi dan anak-anak, terutama anak-anak dan generasi muda sekarang gitu kan, bahwa makna puasa tuh nggak cuma itu gitu kan, tapi kita harus refleksikan lebih dalam. Iya. Kalau secara dilihat dari ibadah ke puasa itu, ketika dilihat dari kesehatan juga teh. Terkadang ada orang yang bulan Ramadan itu olahraga tetap aja gitu teh. Itu banyak juga. Saya banyak teman-teman atau terkadang saya juga olahraga gitu teh. Dan badan itu bawaannya jadi enak, jadi ringan. Itu kan positifnya puasa, positifnya olahraga, positifnya kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan itu membawa kembali lagi kepada diri kita gitu. Makanya diri kita itu yang memperhatikan siapa kita gitu teh. Tentang kita ibadah, nanti pertanggungjawabannya kan bukan orang lain, kita sendiri gitu. Betul, Atau betul. ketika kita maksiat, nanti siapa yang mempertanggungjawabkan? Bukan orang lain, kita sendiri. Makanya kita harus ingat ketika bulan Ramadan khususnya atau di luar Ramadan pun, bahwa kebaikan akan kembali kepada kita, kejelekan pun tidak akan kembali kepada orang lain tapi kepada kita gitu. Insya Allah. Balik lagi. Makanya semangat bulan Ramadan. Semangat ya, semuanya semangat nih, langsung semangat saya. Tapi kan ada kan beberapa orang tua yang menerapkan gitu ya kepada anak-anaknya buat belajar puasa gitu di Belajar umur puasa. tertentu. Tapi kan secara syariat Islam itu ada nggak sih Kang?
batasan ibadah itu secara umum kan kalau sudah akil balik gitu ya, Teh. betul. Berarti sebelumnya ada namanya tamyiz. Tamyiz itu sekiranya anak itu sudah bisa kalau makan sendiri, kalau mandi sendiri. Itu sangat dianjurkan. Biasanya kalau sholat, kalau puasa itu usia 7 tahun udah belajar lah, udah belajar. Bahkan orang tuanya itu boleh kalau sekarang ada agak keras sedikit gitu, itu boleh. Itu boleh. Boleh, tapi ya jangan sampai menyakiti anak, jangan sampai kekerasan, itu tidak boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka belajar. Tapi terlalu anak-anak ya juga repot juga ya. Sekarang usia 4 tahun sudah puasa ya, saya nggak sarankan. Ada Kang, itu serius Kang, ada gen alpha terus jadi orang puasa, masa gen alpha teh durhaka itu kan cenah. Can waktu na puasa terus puasa. Jadi kalau puasa mama habis udah durhaka. Nah kalau sudah usia 7 tahun baru mulai belajar. Baru mulai belajar. Nanti kalau perempuan kan biasanya usia 9 tahun atau lebih sedikit nanti sudah mulai wajib. Makanya dari usia anak-anak kelas berapa ya kalau sekarang? Kelas 7 itu kelas 1 berarti kelas 1 SD ya, udah mulai. Tapi jangan dipaksakan deh. Ya pelan-pelan ya Kang. Pelan-pelan. Mampunya nyampe jam 12 silakan. Mampunya 1 hari silakan. Jangan sama dengan orang tuanya 1 bulan harus pulang. Oh iya betul Kang. Jangan dipaksakan iya, juga. Aku ingat Kang dulu, pokoknya pas lagi SD itu puasa kalau aku full dapat reward kayak gitu. Itu bagian dari cara orang tua silakan. Ini termasuk kalau anak saya sekarang puasa maghribnya namprak deh. Itu teh. Aduh, aku mau jadi anak akal hari maghrib namprak mah ya. Tapi bagi orang tua yang mempunyai anak seperti itu ya silakan aja, bagian dari parenting dari orang tua kepada anak, membiasakan tapi mendapatkan reward silakan, nggak apa-apa juga kan, itu bagus gitu kan. Sebagai motivasi lah ya Kang untuk anaknya sendiri. Teteh juga kalau puasa ya pasti nanti ada rewardnya. Kayak ayeuna sagan kieu ge hoyong aya reward kan sanes nama mau isinya. Apa jadi anak akang sih tuh? Biasa namprak guys. Kang kira-kira ada lowongan untuk anak 3 nggak Kang ini untuk jadi anak akang? Nanti siap-siap beres aja. Nah itu mah gampang Kang, ini yang 2 pinter. Nanti saya mah bagian nurut ya Kang. Oke Kang. Nah itu penting lah dari reward dari orang tua untuk anak itu sangat penting. Memotivasi dan memberikan cara metode pembelajarannya masing-masing lah ya Kang. Kalau ini Kang suka ada istilah bahwa ya ibadah puasa teh hitung-hitung kita merasakan orang-orang di luar sana yang susah gitu untuk makan gitu kan. Itu berarti salah satu hikmah ya Kang ya. Salah satu hikmah puasa itu yang biasanya atau hartanya yang banyak berarti nanti merasakan bagaimana orang yang kekurangan itu kehidupan yang sangat berat. Makanya ketika puasa itu yang miskin atau yang kaya itu kan posisinya sama. Mulai puasanya dari subuh nanti bukanya sama maghrib gitu. Enggak gini orang miskin sampai asar kan. Orang kaya sampai duhur. Orang kaya mau duhur Allah atau kan begitu banyak. Kayak juga semua dalam proses sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama merasakan perut yang lapar gitu, perut yang lapar. Jadi seistiqomah apapun ketika orang biasa puasa ya tetap lapar gitu, tetap lapar apalagi jam-jam segini. Waduh. Wah, ini mah jam-jamnya di TV teh. Wah, ninggal kalapa teh asa ninggal coklat teh. Dukanya. Tapi kalau selama puasa sendiri kan ada enggak sih batasan tertentu dalam melaksanakan sunahnya? Misalkan kayak tarawih nih. Tarawih mah harus segini gitu. Ada nggak sih Kang? Ya kalau secara umum sholat sunat kan nggak ada gitu. Bahkan kalau sholat itu ada namanya sholat mutlak. Sholat mutlak itu mau berapa ratus rakaat pun silakan. Dulu banyak sahabat atau banyak ulama-ulama besar yang sehari semalamnya atau semalamnya itu nyampe 300 rakaat ya. Oh iya Kang. Teteh nggak kebayang mungkin. Aduh Kang, subuh 2 rakaat rada tuduh ya ini hanya. Oleh gitu. Makanya dalam ibadah itu kan tidak ada batasnya. Atau seperti ini, ada orang yang membiasakan sholat silakan. Ada orang yang saya mah sholat biasa saja, tapi saya karena uangnya banyak mau sedekah silakan. Saya mah uang nggak ada, sholat nggak mau, saya maunya ngaji Quran silakan. Jadi ketika bulan Ramadan khususnya orang mempunyai kegiatan ibadah masing-masing, pasti versinya berbeda dengan orang lain gitu. Makanya jangan disamakan. Makanya kalau kemarin ada orang yang taraweh silakan, ada orang yang sedang dagang silakan juga. Ya baik lagi niatnya ya Kang, niatkan untuk ibadah. Kembali untuk ibadahnya. Wah.
Kira-kira gitu. Ya, dalam sekali ya ternyata. Tapi kan kadang kan suka ada aja yang ria gitu ya, yang ria gitu dalam bulan Merasa Ramadan. bangga gitu. Bagaimana Kang menghindari sifat-sifat ria seperti itu Kang? Ini ketika kita ibadah itu kan terkadang merasa gitu ya. Itu kan biasanya awal-awal gitu teh. Biasanya kalau orang yang biasanya maksiat kemudian ibadah kemudian semangat biasanya suka merasa. Tapi biarkan saja karena biasanya kalau lama-kelamaan hal-hal yang seperti itu nanti akan hilang juga. Sama seperti orang biasanya pamer harta biasanya itu awal-awal kan. OKB orang kaya baru. OKB orang kaya enggak orang kaya baru gitu. Tapi kalau orang-orang kaya yang sudah lama ya biasa saja gitu. Sama orang yang baru ibadah biasanya merasa baik gitu kan. Terkadang melihat orang yang tidak ibadah itu, oh kamu jelek ahli neraka gitu. Tujuh iya Quran dikieu geuning Kang tah dikira ku iPhone teh geuning nya. Secara langsung bari nangis. Secara langsung bari nangis bari ngadoa gitu kan ada aja Kang. Ya silakan saja itu dalam mungkin proses. Nanti lama-kelamaan juga tidak akan seperti itu. Berarti proses manusia itu kan yang tadinya tidak baik kemudian mulai baik, tapi biasanya ada hal-hal yang ria seperti itu. Tapi akhirnya lama-kelamaan hal yang seperti itu nanti hilang juga. Hilang gitu. dengan sendirinya. Jadi gitu, itu proses lah. Kalau orang manggung biasanya demam panggung. Demam ngaderek-dek teh gitu kan ya Kang gemper. Berarti bukan hanya demam panggung teh, ada demam ibadah juga. Demam ibadah juga. Baru teh ada demam ibadah enggak lalu biasanya sebenarnya mah itu gemper Kang. Biasanya apa Kang? Iya demam ibadah. Demam ibadah lah apa namanya? Demam ibadah teh gitu kan. Jadi setelah ibadah itu muncul sifat merasa baik, merasa ria dan segala macam itu biasanya muncul gitu. Pangakunya lah gitu ya pokoknya mah. Surga teh dina panang. Terus di kieu pokoknya mah tas gampil teh nya tas dina keupelan. Orang lain mengontrak di situ. Kayak cenah ka abi babayar heula. Reservasi lah. Pinuh cenahnya pada lebaran. Tapi kalau Islam sendiri Kang memandang orang yang hanya berpuasa secara menahan haus dan lapar aja tapi tidak memperhatikan aspek-aspek yang lain. Ya berarti kalau secara pikirnya itu namanya puasanya orang awam itu teh. Puasa orang awam yang ilmunya biasa saja atau bahkan tidak punya ilmu gitu. Makanya pentingnya ilmu supaya naik derajat gitu teh. Sah tidak puasanya sah gitu teh. Sah puasanya. Kalau melihat sekedar sah itu sah. Ketika sekedar sah atau sudah sah berarti dalam rangka takorub tadi mendekatkan diri. Tapi fasenya masih ya anak-anak lah gitu. Fase paling awal lah ya. Paling awal gitu. Boleh. Berarti nanti mudah-mudahan ke depannya nanti ada perbaikan gitu deh. Kan manusia dalam proses perbaikan semuanya gitu. Dalam hal apapun lah, hal apapun. Makanya kalau orang puasanya baru bisa menahan lapar ya silakan. Jangan sampai gini. Wah saya puasanya percuma, udah jangan puasa aja, repot juga nanti. Abis kamu makan kira kita mau puasa ini gitu kadang ada aja ya kan. Repot juga nanti. Berarti ketika orang puasanya baru menahan lapar berarti masuk satu step. Nanti puasanya bisa menahan marah dan segala macam naik step lagi. Step yang kedua. Nanti puasanya sudah sudah bisa nahan lapar, sudah tidak marah dan segala macam berarti udah tingkatan tinggi. Step yang selanjutnya. Berarti makanya spiritual orang itu kan beda-beda ya Kang ya. Tapi silakan aku ini Kang tertarik sama yang Kang bilang tadi bahwa puasa itu memberikan rizki gitu Kang ya. Memperbanyak rizki. Gimana Kang secara pandangan Islam? Karena puasa itu bagian dari ibadah, otomatis kita mendekatkan diri. Ketika mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha Kaya itu puasa itu bagian dari cara berdoa dengan perilaku gitu deh. Makanya orang-orang yang senang puasa biasanya bukan hanya Ramadan deh ya, puasa hari Senin Kamis dan segala macam. Itu biasanya kalau bekerja itu tidak terlalu capek gitu deh. Kita kan rezeki sudah ditakar, tapi posisinya mencari rezeki itu capek apa tidak gitu deh. Kita pengen capek apa tidak deh? Enggak, hoyong ribu ada pinter. Hoyong nyalsa tapi yang ngegolontor teh yang gitu kan. Nah, kalau ingin seperti itu silakan memperbanyak puasa gitu deh. Makanya orang-orang besar saya yakin pasti banyak yang puasa juga gitu. Entah kitanya atau orang tua kita atau siapa, wabil khusus kita lah. Jadi kita puasa dalam rangka kalau bahasa dari pesantren itu tirakat gitu deh. Tirakat berpuasa. Kalau kata orang tua kami di pesantren itu ini bahasa Sunda ya. Lamun urang perih bakal perahan gitu.
lamun urang peuri bakal peurahan. Beri puasa, nanti setelah puasa rezekinya akan berkah. Dan jadi itu banyak cerita. Banyak ceritanya. Banyak ceritanya. Ya, jadi yang suka makel-makel berpuasa ya Mokel-mokel. biar banyak rezekinya ya kan. Mohon maaf ya. Tadi lihat yang mokel-mokel itu saya kira aduh masalahnya banyak juga. Stres oke jangan itu ya kan. Stres oke. Terakhir nih Kang, boleh apa yang mau Akang sampaikan di puasa hari kelima ini untuk teman-teman wargina yang ada di rumah Kang? Ya ketika sekarang masih awal Ramadan, orang yang sudah puasa dari awal sampai sekarang coba dipertahankan sampai akhir. Yang belum puasa, yang tadi mokel-mokel, coba belajar untuk puasa. Karena puasa itu kan tidak lama, hanya bukan tidak makan deh. Puasa itu kan hanya memindahkan posisi atau jam waktu makan saja. Saya kira setelah mokel pasti menyesal itu. Pasti kan enggak. Lah kadungnya mokelnya hanya Indomie. Makannya juga. Gue minimal Domino's lah, pizza kayaknya. Gilanya mie goreng. Mie goreng 2 ya itu kan. Dua. Nah, gitu. Makanya silakan pertahankan. Kemudian di bulan Ramadan ini silakan kita punya wadifah atau kebiasaan, mau ngaji Quran silakan, mau memperbanyak sholat silakan, hindari perdebatan gitu teh. Hindari perdebatan, hindari permusuhan dan segala macam. Dekati pidu itu. Itu betul sekali ya, sepakat sekali Akang. Ternyata kita satu frekuensi guys ya. Sama ya Kang ya, sama suka ya kan. Aku mau ucapkan terima kasih, nggak pernah bosan mengucapkan terima kasih kepada Kang Opi. Balik lagi yang tadi seperti Akang bahwa setiap orang punya kadar ibadahnya masing-masing, setiap orang punya kebiasaan ibadahnya masing-masing. Yang penting kita selalu berhusnuzon gitu dengan apa yang kita lihat, apa yang orang lain lakukan dan kita temukan gitu ya jangan. Semoga yang tadi Akang sampaikan bisa bermanfaat untuk Akang, untuk aku, untuk teman-teman warginet semuanya. Mudah-mudahan puasanya dilancarkan, masih minggu pertama. Mudah-mudahan segala kegiatannya diberikan kelancaran dan kemudahan juga ya. Yang masih puasa tetap dipertahankan puasanya, yang masih belum puasa ayo kita puasa ya supaya kaya. Terima kasih buat teman-teman warginet yang selalu menyaksikan dan setia menonton podcast kami. Dan tentunya juga di bulan puasa ini kami punya segmen-segmen baru yang bisa teman-teman lihat di Instagram kami. Jadi jangan lupa untuk di-follow Instagramnya @suaragarut.id. Dan jangan lupa juga di TikTok kita juga udah mulai update nih di @suaragarut.id juga. Kalau teman-teman punya isu dan fakta-fakta menarik di sekitar teman-teman mau kita beritakan, langsung aja dihubungi ke 0811220335. Jangan lupa untuk di-follow, like, comment, and subscribe channel YouTube kami Suara Garut. Kalau gitu, aku dan Kang Opi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akang.